Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kabar update dari Menpan RB kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal dengan rekrutmen CSN di tahun 2024 ini yang seharusnya di bulan Mei ini sudah dilakukan. Nah, ini untuk pengangkatan honorer juga khususnya Bapak Ibu semua. Seperti apa informasinya? Di sini saya kutip dari websitenya Menpan RB langsung. Coba kita lihat dan kita simak nantinya. Sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir mas, Situ Bondo hadir mas, Surabaya hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Tinggalkan jejak Bapak Ibu semua bahwasanya telah menonton video saya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat dan kita simak videonya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita dari Menpan RB langsung. Seperti apa? Coba kita lihat. Di sini Bapak Ibu semua, saya langsung ambil dari websitenya menpanrb.go.id di sini. Nah, informasinya adalah Kementerian Pan RB harapkan pendaftaran CSN segera dibuka. Instansi diminta kebut isi formasi. Nah, padahal kita sudah melakukan sebuah proses pengisian. Jadi mungkin ada perpanjangan waktu nih bagi instansi. Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat maupun daerah. Jadi memang kita saat ini sudah melakukan sebuah proses pengusulan formasi. Saat ini masih di dalam tahap validasi oleh BKN Pusat Bapak Ibu semua. Jadi kita tunggu saja terkait dengan informasi ini. Coba kita lihat saja informasi ini. Menteri Pan RB Bapak Abdul Wazir Anas menyampaikan bahwa pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian atau penginputan rincian formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah ataupun Pemda. Jadi di sini jika formasi itu sudah bisa dilakukan atau formasi itu sudah ada, maka monggo bisa dilakukan, akan dibuka seleksi CSN untuk Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Intinya kita menunggu proses validasi untuk melakukan sebuah ke tahap selanjutnya. Kementerian Pan RB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi informasi ASN dari input yang telah dilakukan oleh kota atau kementerian atau lembaga dan Pemda. Kami harap kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CSN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik, ujar Menteri Abdul Wazir Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CSN di kantor Kementerian Pan RB Jakarta Selasa 30 bulan 4. Nah, berarti sebenarnya Bapak Ibu semua, pusat pun masih menunggu dari daerah. Mungkin daerah masih ada yang belum final nih tentang proses rekrutmennya atau proses usulannya untuk pengangkatan honorernya. Oleh sebab itu mohon di masing-masing daerah untuk bisa segera mengusulkan. Karena ini sudah ditunggu-tunggu, benar kata Bapak Azwaranas, ditunggu-tunggu. Nah, sedangkan yang disalah-salahkan siapa? Pastinya Menpan RB. Padahal sistem yang di bawah masih belum melakukan sebuah proses usulan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Anas mengatakan ada sebagian kota ataupun lembaga atau kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pan RB. BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat.
dan pendaftaran CSN dapat segera dimulai, papar Bapak Udo Azwaranas. Nah, inilah suasana atau kondisi saat rapat Bapak Ibu semua. Formasi CSN sebanyak 1,28 juta terdiri dari 75 kementerian, lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, dan XTK2 yang telah masuk di dalam database BKN nih. Jadi di sini masih sama kasusnya, yaitu yang terdata di dalam database BKN Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya bertanya, Mas, bagaimana bagi yang tidak masuk di dalam database BKN? Jawaban saya, coba saja jika bisa dilanjutkan ketika melakukan sebuah proses pendaftaran, tapi jika tertolak, maka Bapak Ibu semua tentunya sistem tidak bisa melakukan sebuah rekrutmen dari data Bapak Ibu semua. Seperti itu. Pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Jadi, seluruh CSN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge lebih terkait dengan digital. Harapannya CSN yang direkrut nanti bisa melanjutkan di digital leadership imbuhnya. Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi saja, namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital. Digital leadership, talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture. Lanjutnya dikatakan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CSN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya, perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN, pungkasnya. Nah, jadi sekali lagi, rangkuman dari isi berita ini sebenarnya adalah pemerintah itu masih menunggu dari format isian di aplikasi perencana BKN yang masih ada sebagian lembaga belum mengisi. Padahal itu sangat penting sekali untuk proses rekrutmen honorer di tahun 2024 ini. Ayolah pemerintah daerah yang masih belum melakukan sebuah proses isian, segera isi. Apakah daerah Bapak Ibu semua termasuk di dalamnya? Coba komentari di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin sekian informasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat nih bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.